Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, siang hari ini saya ingin menggambarkan kepada kawan-kawan bagaimana sih cara menentukan gelombang gelombang di dalam Elliott wave. Terutama kita melihat akhir trennya di mana, awal trennya di mana. Terutama cara menentukan gelombang satu dan juga akhir dari gelombang 5. Oke. Nah, ini mungkin kalau kita pahami gelombang Elliott wave itu memang terlihat rumit ya, karena semakin kita turun kepada time frame kecil, itu akan semakin rumit gelombangnya karena terjadi tumpang tindih gelombang yang begitu banyak. Bisa dibayangkan konsep dasar wave itu, satu gelombang impulsif dibentuk oleh 5 gelombang dan satu gelombang korektif dibentuk oleh 3 gelombang. Ya, bayangkan saja kalau satu gelombang korektif, satu gelombang impulsif di daily, berapa gelombang impulsif, berapa gelombang yang dibentuk pada time frame H1 atau M15. Itu akan cukup banyak sekali gelombangnya. Oke, namun kita sederhanakan aja. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahaminya lebih jauh. Kalau ada pertanyaan, kawan-kawan boleh komen di bawah channel saya. Karena ini channel Edu1253 International ini adalah merupakan pusat pelatihan dan analisa forex. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti pelatihan free, silakan bisa komen di bawahnya. Oke, kita langsung check it out. Kawan-kawan, langsung kita ke TKP. Oke, kawan-kawan, kita kembali lagi di channel saya ini. Sesuai dengan awalnya kita akan membahas tentang gelombang. Oke. Yang pertama adalah kita tentukan dulu, misalkan gelombang ini adalah daily. Ya, satu gelombang daily, ada 2 gelombang, berarti gelombang 1, 2. Ya, katakanlah seperti ini ya. Ini sebuah contoh aja kawan-kawan. Oke. Contoh, ini gelombang 1. Oke. Warnanya biru aja. Oke, ini gelombang 1 di H4 ya, di daily. Oke, toolsnya biar gampang. Dibikin objeknya 0. Ini kita bikin single klik aja. Biar gampang kita ganti-ganti. Oke. Nah, ini adalah gelombang 2. Katakanlah kita melihat seperti ini di time frame besar misalnya. Nah, ketika kita melihat time frame seperti ini katakan ini daily ya, daily. Ini adalah time frame daily. Oke. Ini adalah daily. Nah, kalau kita melihat suatu market, katakanlah di daily seperti ini, maka kita akan melihat kawan-kawan di time frame H4 ini dibentuk oleh 5 gelombang. Oke, ini saya ganti dulu warnanya. Oke, hitam. Oke. Ini akan dibentuk oleh 5 gelombang di time frame H1, H4. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga akan dibentuk oleh 3 gelombang di time frame daily, di time frame H4. Oke. Ini saya kasih label gelombangnya aja sekalian. Oke, ini gelombang 1. Ini saya perkecil ukuran hurufnya. Oke, 10. Oke, ini 2. Oke, ini 3. Nah, kalau kita lihat di time frame daily ada 1, 2 gelombangnya, maka di time frame H4 yang hitam ini dibentuk oleh 5 gelombang. Gelombang satunya, gelombang korektif 2 dibentuk oleh 3 gelombang. Inilah prinsip dasar daripada gelombang Elliott wave. Nah, kawan-kawan bisa dibayangkan ya,
Ini di H1 ini dibentuk oleh 5 gelombang. Ini juga 5 gelombang. Ya. Ini juga 5 gelombang. Jadi di H1 ini ada 15 gelombang impulsif yang terbentuk. Jadi kalau kita explore data ini ke H1 itu akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Ini saya ganti warnanya biru, oke. 1 S. Oke, ini 1 2 3 4 5. Oke. A, B, C, 1 2 3 4 5. A, B, C, 1 2 3 4 5. Nah, ini akan seperti ini kawan-kawan. Kamu kan bisa bayangkan di sini gelombang 1 di H4, gelombang 2 di H4, ini gelombang 3 di H4, ya. Ini gelombang 4 di H4, ini gelombang 5. Nah, ini baru satu gelombang di ini. Ya kan? Sementara yang ada di sini, ini adalah gelombang 1. Oke, ini kita kasih labelnya sekalian, biar gampang. Oke, 1, 2, oke, 3, 4. Oke, 5. Dan ini 1, 2, 3, 4, oke, 5. Ya, perhatikan nih kawan-kawan ya. 1, 2, 3, 4, oke, 5. Nah, ini yang terjadi di H1. Ini H4 pendek ya. Pendek karena dia seukuran dengan ini. Gelombangnya cuma gampang kita prediksi, gampang kita lihat. Tapi kalau udah masuk ke time frame H1, itu akan lebih banyak lagi gelombangnya. Ini adalah H1. Ya kan? Nah, bayangkan kawan-kawan, bagaimana kalau time frame M15? Sini ada 5 gelombang. 5, 3, 5, 3, 5. Ya. Artinya, satu gelombang di daily dibentuk oleh 21 gelombang di H1. Keren kan? Tumpang tindih gelombangnya. Artinya, kalau kita bicara sebuah tren, ya, kita bicara sebuah tren. Ketika harga udah berada di sini, ini merupakan akhir dari tren yang ada di H1. Otomatis dia akan ABC. Ya, di sini akhir tren H1. Ini adalah akhir tren utama dari gelombang H1. Kenapa? Setelah ini akan terbentuk gelombang ABC. Otomatis A-nya nanti di sini, kawan-kawan, gelombang A ini sama dengan hitungannya gelombang 1. Ya, berarti 5 gelombang. Ini akan terjadi 5 gelombang. Kita kasih warna yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baru kemudian nanti ABC di atasnya. Ini A, B, C. Terus seperti itu. Sampai dia bisa sampai turun sampai ke sini. Jadi di sini, ketika kita melihat gelombang seperti ini, otomatis pergerakan gelombang daily ini untuk ABC-nya saja itu akan dibentuk oleh 15 gelombang. 5, 3, 5. Walaupun sebenarnya ada format gelombang koreksi itu ada 2. Ada sederhana dan ada rumit. Ya.
Bisa formasinya di sini 335 atau 535 zigzag. Oke, itu nanti kita tidak bahas itu. Nah, ini formasi yang terjadi di gelombang H1. Nah, kapan kita akan bisa menentukan akhir gelombang? Ketika gelombang itu berada di gelombang 5. Ini merupakan akhir sebuah tren. Mau terjadi di H1, DM15 adalah akhir sebuah tren itu adanya di gelombang 5. Ya. Adanya di gelombang 5. Nih, akhir tren. Gelombang 5. Nah, apakah ini tren yang berakhir? Belum. Kenapa? Di daily ini baru gelombang 1. Belum 5 gelombang. Berarti nanti akan ada gelombang 3, 4, 5. Nah, akhir gelombang 5 ini baru akhir tren di daily. Nah, kalau di H4, akhir gelombang 5 ini akhir trennya. Di H4 akhir trennya, bukan di daily. Makanya kita jangan terkecoh gitu. Ketika kita mengutuk, gelombang 5 udah selesai, berarti akan turun. Belum tentu. Karena kita harus lihat roadmap-nya. Makanya ketika kita menganalisa sebuah market berdasarkan elite wave itu, kita harus menghitung gelombangnya dulu, mulai dari time frame besar. Time frame besar itu berada di gelombang berapa? Misalkan gini. Katakanlah di ini saya hapus dulu ya. Oke. Katakanlah di H1 di weekly ini baru gelombang 1S. Katakan di weekly ini gelombang 1 2. Ya kan? Nah, ketika berada di daily ini berarti 5 gelombang nih. Oke, di daily berakhir gelombangnya. Tapi di weekly belum tentu, karena pasti akan ada kenaikan setelah gelombang ABC ini. Nah, setelah naik gelombang 5, oke, di daily berakhir trennya. Tapi di weekly belum tentu. Ini baru gelombang 3, dia akan turun lagi. Baru dia gelombang 4. Nah, seperti itu. Korelasi perhitungannya seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lihat di live market ya kawan-kawan. Kita coba lihat di live market. Oke. Oke. Sekarang kita coba lihat di time frame daily tentang NZUSD. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini kawan-kawan, ya. Ini adalah gelombang 1 di sini. Baru gelombang 1 di sini kan. Kita hitung dulu gelombangnya sekarang. Kita hitung dulu dengan menggunakan ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terjadi formasi landing diagonal. Oke. Ini kelihatan A, B, C. Ya. Oke. 1, 2. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini formasi diagonal triangle. Nah, ini kita, karena kita tidak membahas pola, berarti ini gelombang A, B, C. Sekarang kita kasih label gelombangnya dulu. Nah, kita kasih label gelombangnya dulu. Ya, ini adalah gelombang 1 di daily. Oke. Ini gelombang 1 di daily. Gelombang 2. Oke. Daily ini ya. Gelombang 3. Nah, sekarang mau ke gelombang 4. Oke. Nah, secara tren sekarang, NZUSD ini dalam penyelesaian gelombang 4, ABC. Nah, sekarang kita lihat di sini, satu gelombang daily ini ya, dibentuk oleh 5 gelombang. Di H4 nih ya, gelombang ini gelombang H4. Nah, kalau kita lihat di weekly, kawan-kawan, sebentar. Nah, ini baru mau ke gelombang 1, naik ya, kalau di weekly. Ya, berarti ini baru 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini adalah gelombang daily.
Oke, sekarang kita balik ke sini. Oke, ini sekarang saya hapuskan dulu. Oke. Jadi ketahuan ya, satu gelombang daily dibentuk oleh 5 gelombang di dalamnya. Ini kelihatan di sini kawan-kawan. Ya, satu gelombang. Berarti kalau kita bicara tren, ini merupakan akhir tren gelombang, akhir tren di H4. Ya. Akhir tren di H4. Kan ini 5 gelombang. Ini akhir tren di H4. Dalam gelombang 3. Sekarang kita turun di H4. Kita perkecil. Oke, kita perkecil. Nah, ini ya. Nah, ketika ini akhir tren di H4, kawan-kawan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita menentukan gelombangnya tadi, dan gelombang satunya di sini. Oke. Tapi kalau kita lihat di H4, ya, kita perhatikan di sini, gelombang satu. Gelombang satunya di sini. Oke. 2. 3. 4 di sini. Oke. Berarti gelombang 5-nya di sini. Ya. Berarti ini gelombangnya, gelombang 5 di sini. Berarti ini adalah akhir tren, ya. Dan di sini terjadi pembentukan pola flat, ya. ABC di sini. Ya. Nah, ini kita belum bahas gelombang ABC-nya. 5 gelombang, ada yang informasi 3 gelombang seperti ini. A, B, C, C. Nah, ini dia. Ya, kalau kita lihat di H4 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, BC. Nah, di sini baru gelombang 1. Karena gelombang 3 itu selalu menjadi gelombang terpanjang. Ya. 2. Oke, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Sini 5 di sini. Ini akhir tren. Ya. Di sini terjadi pola double top. Ya. Pola double top. Kalau diproyeksi ini, NU ini akan turun sampai ke sini. Oke. Kemungkinan akan proyeksi ini ya. Berarti kisaran di area support sini. Oke. Lumayan lah. Kalau kita hitung di sini 260 pip. Oke. Nah, kita cekidot open posisi aja di sini. Saya open posisi dulu. Oke, stop lossnya di sini 7 pip. Oke, target di sini. Oke. Nah, jelas ya. Di sini kalau kita lihat di sini, kawan-kawan, ini gelombangnya A, B, C. Ya, perkiraan akan turun ke sini. Nah, sementara di sini juga ada pola head and shoulder, ya. Head and shoulder turunnya bisa jauh lebih panjang, ya. Turunnya bisa jauh lebih panjang. Kalau dia break, ya, bisa menuju ke sini. Oke. Nah, di area supply and demand sini. Kita ganti warnanya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jelas gelombangnya. Kalau gelombang 3 ini akhir tren, ya, ini akhir tren di H1 ya, di sini gelombang 5. Nah, makanya kalau kita turun di H1, kita hitung gelombang dari sini, itu jelas kawan-kawannya. Nah, ini. Sementara
ini baru mau ke gelombang 4. Nah, kalau kawan-kawan mengikuti analisa saya sebelumnya, itu akan mudah ya, karena kita akan melihatnya dengan bantu indikator awesome oscillator. Nah, ini baru gelombang 1, 2, 3, 4. Ya, di sini akan terjadi nanti hidden divergence. Ya, hidden divergence. Nah, kalau kita lihat di daily kan seperti ini. Nah, jelas ya, tuh. Akan seperti ini kalau di daily-nya. Jadi gelombang 1 di daily dibentuk oleh 5 gelombang di H4 nih 1 2 3 4 ya, berarti 1 2 3 4 berarti 5 3 5 3. Beberapa gelombang. Itu satu gelombang di daily dibentuk 5 gelombang. Ini prinsip dasarnya. Kalau kita turun ke H1 akan jauh lebih banyak lagi gelombangnya. Akan jauh lebih banyak lagi gelombangnya. Ya kan? Di sini kelihatan. Tuh. 1 2 3 4 5. Ya kan? Gelombang A ya. Gelombang A ini dibentuk 5 gelombang. Nah, di sini terjadi formasi yang rumit, cukup rumit ya. Cukup rumit formasi yang ada di sini. Ini 5 gelombang, 3 gelombang, 5 gelombang, 3 gelombang, 5 gelombang. Nah, ini adalah formasi pola market ya. Pola market, dan ini adalah pola mendekati pola flag ya. 5 3 5 3 5 atau nah ini bisa jadi pola landing diagonal naik, tapi di sini ada pola double top, peluang besar harga akan turun. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.